1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ambil judul tentang sabar dalam dihina. Sabar dalam penghinaan. Apa itu sabar dalam penghinaan? Innallaha ma'as sabirin katanya. Allah bersama orang yang sabar. Kuncinya itu, bro. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sombong, orang yang belagu, orang yang kagak bener, Allah nggak sama dia. Ya, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi, ketika kita jatuh, terpuruk nasib kita, bukan cuman masyarakat nih, bahkan keluarga, bahkan semua orang menghardik kita karena beberapa faktor. Ya, bisa juga karena kelalaian kita, bisa juga karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Yang jelas kita jatuh, nggak ada orang mau memberikan pertolongan kepada kita. Cukup dengan hadis ini teman-teman ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingat video yang kemarin, di mana ada ayat, potongan ayat Quran surah Al-Muluk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih tegas lagi Allah kenalin dirinya di ayat kedua, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa. Jadi Allah bersama orang yang sabar. Siapa itu Allah? Allah yang punya kerajaan. Dia yang punya kerajaan, dia yang punya semuanya, dia yang berkehendak atas semua yang dia punya. Biarin orang mau kata apa tentang diri kita. Dengar itu, makanya bla 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 bla. Yang tahu diri kita. Yang tahu kadar keimanan kita. Biarin aja. Karena bisa jadi orang yang berbicara tentang A, B, C, keburukan, menghardik, menghina, melecehkan, dan sebagainya kepada diri kita. Bukan dia yang mau nolongin kita. Bukan. Yang mau nolongin kita Allah. Kita sering bertanya ketika kita sedang mendapatkan ujian, Aina Allah, di mana engkau ya Allah? Tapi hanya sedikit orang-orang yang seperti itu. Dan saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami seperti itu. Mungkin kalau tidak kuat-kuat iman, hari ini nggak bakal kita lewati. Tapi ingat, Allah sebaik-baiknya penolong. Kemana kita? Sholat. Alah, sholat kalau ada maunya doang. Mending kita mah ada maunya kita sholat daripada ada maunya kita ke dukun, lebih repot. Ada maunya kita datang ke Allah, bener. Yang begitu jangan ente yang begitu tuh jangan ente ledek, jangan ente hina, ente doain, bantuin. Mudah-mudahan keterusan tuh dia kenal sama Allah, istiqomah sama Allah. Begitu. Ini kadang-kadang kita ngeliat orang udah salah, pelan-pelan dia udah bener, bukan dikasih motivasi, malah dihardik lagi. Yang begitu tuh orang-orang sombong, orang-orang yang gak punya rasa empati. Kenapa? Karena hatinya udah mati, udah hitam. Kita jangan peduliin orang-orang begitu. Dia kagak kasih makan kita, dia kagak ngasih apa-apa buat kita. Yang ngasih semuanya Allah. Andai salah satunya berasal dari bantuan dia, itu semata karena Allah gerakkan hatinya buat bantu kita. Itu yakin. Kalau kita datangnya ke Allah, kita datang nih ke Allah, kita bilang sama Allah, kita doa. Ada satu doa yang diajarkan guru saya, ya Fattah, ya Razak, ya Muhawwilal ahwali, hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang maha memberi rizki, yang maha memberikan semuanya.
yang maha merubah keadaan. Rubahlah keadaanku biar menjadi jauh lebih baik. Berikanlah pertolonganmu, karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas Engkau ya Allah. Biarin orang mau ngomong apa, biarin. Kita buktiin Allah lebih hebat. Kita punya Allah lebih hebat. Yang penting kuncinya sabar. Gak apa-apa ente kudu jatuh dulu, gak apa-apa. Ente kudu lemah dulu, gak apa-apa. Yang penting ente ngerasain yang namanya nikmatnya kita beribadah sama Allah, sampai Allah datangkan pertolongan, sampai sekarang Allah berikan kenikmatan. Yang penting kita jangan lupa sedekah. Itu. Satu lagi, jangan pernah ambil pusing dengan omongan-omongan orang yang tidak bisa memberikan kita motivasi. Kita hanya pengen orang-orang yang datang ke kita, orang-orang yang memberikan motivasi, bukan orang-orang yang menghardik dan mencela. Ingat, orang-orang seperti itu sombong. Orang sombong karena hatinya telah mati. Dia hanya tahu sholat kerja. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya ulangi, kalau ada yang tersinggung dengar omongan saya ini, berarti ente ya, berarti hatinya nih, punya hati masih hidup. Tapi kalau udah kagak tersinggung sama omongan yang model begini, ini mohon maaf, berarti hati ente mati. Udah gak ngerasain yang namanya empati, simpati. Jadi langkahnya adalah diam, kembali ke Allah, come back to Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama, saya juga bukan orang yang pandai berceramah. Ayat yang saya baca adalah ayat yang pernah saya dengar dari guru saya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.